TKN Prabowo Gibran sedikitnya memiliki 16 bukti dugaan kecurangan yang dilakukan kubu paslon 01 dan 03 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot di kanal YouTube Man of Our Time. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program-program kami. Dan terima kasih pula kepada Anda yang sering atau pernah memberikan komentar. Bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami atau memberikan like dan komentar. Kawan muda, untuk menggiring opini publik alias mempengaruhi masyarakat, memang diperlukan suara keras yang terus-menerus digaungkan melalui berbagai media, baik media konvensional seperti media elektronik maupun media non-konvensional berupa media digital termasuk media sosial. Hal inilah yang dilakukan oleh Tim Nasional atau Timnas Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3. Timnas 01 dan TPN 03 sangat getol menarasikan dugaan kecurangan yang dilakukan kubu Paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 bahkan jauh sebelum pemilu dilaksanakan secara resmi. Narasi tentang dugaan kecurangan itu terus-menerus disuarakan hingga sekarang. Meskipun Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemenang pemilu, khususnya pemilihan presiden. Dugaan kecurangan itu yang menurut kubu 01 dan 03 berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif, kemungkinan bakal semakin mengemuka dalam sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara di sisi lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran sangat jarang berbicara tentang dugaan kecurangan. Padahal, jika berbicara tentang dugaan kecurangan, semua peserta pemilu tentunya memiliki potensi yang sama. Dengan kata lain, kubu 01 dan kubu 03 juga tidak bisa melepaskan diri dari adanya dugaan kecurangan. Namun sikap TKN Prabowo Gibran yang lebih memilih diam bukan berarti tidak memiliki bukti tentang adanya dugaan kecurangan yang dilakukan kubu Paslon 01 dan kubu Paslon 03. TKN Prabowo Gibran sedikitnya memiliki 16 bukti dugaan kecurangan yang dilakukan kubu paslon 01 dan 03 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan bukti-bukti tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu serta kepolisian. 4 bukti diantaranya diungkapkan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi TV One yang ditayangkan kembali melalui akun YouTube tv1news.com. Mari kita simak cuplikannya. Buktinya, Pak? Iya, tentu sudah ada bukti yang menurut kami kuat. Tapi kami perlu klarifikasi bahwa ini dugaan ya. Okay. Kita tidak ada tuding-menuding. Ini hal yang biasa dalam kontestasi. Ketika kita mendapatkan masukan dari masyarakat soal dugaan, maka kita teruskan ke Bawaslu. Supaya masyarakat tenang sudah ya. Kayak misalnya gini. Soal PJ Bupati Sorong. Itu kan udah dinyatakan oleh Pak Rahmat Bagja. Faktanya terbukti, rekomendasi hukumannya ke Komisi ASN. Oke, lanjut ya, Bang. Lalu ini saya katanya nggak boleh semua nih kata Om Ciko ya. Aja, Bang. Pointernya, oke. Yang paling menonjol saja ya. Yang paling menonjol. Misalnya ada sosialisasi ya Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker.
Ya, Kemenaker itu menterinya dari pendukung kubu Amin. 01, Sosialisasi tersebut tiba-tiba berubah menjadi deklarasi jaringan perempuan pendukung Amin. Dugaannya begitu. Ini sudah kita laporkan. Bentuknya video atau apa? Video, ada video, rekaman video, ada rekaman suara. Ada juga misalnya jubir desa ya, yang diduga memanfaatkan tenaga pendamping desa. Desa itu Kemendes itu kan di bawah menteri yang berafiliasi, yang orangnya ya kan mendukung Pak kubu Amin. Nah yang terakhir misalnya soal Car Free Day di Solo nih, di mana Pak Ganjar hadir saat itu ternyata ada pembagian voucher internet gratis. Nah ini sudah dilaporkan juga. Nah kita mengedukasi susu ya mengedukasi masyarakat. Bagi susu sama buku ya. Kita nggak perlu saling tuding ya kan ya. Ketika ada masalah ya kan, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, silahkan disalurkan sebagaimana mestinya. Nah, kami sudah membentuk tim. Koridornya jelas. Ya, membentuk tim baik di tingkat pusat di TKN, Ini ada tim advokasi. 16-16-nya sudah dilaporkan ke Bawaslu? Sudah semua. Tidak hanya 4 yang menjadi poin penting tadi? Ya, ada yang beberapa yang bahkan sudah ada keputusan hukumnya. Ya, seperti misalnya deklarasi pernyataan dukungan para kepala daerah mendukung salah satu paslon yang dalam bentuk video itu. Baju merah kan. Nah, sudah ada dikatakan itu melanggar. Tapi memang ada regulasi kita itu ada pelanggaran belum tentu ada sanksinya. Nah, itu yang sedang berjalan. Tapi minimal ya, kalau nanti kita bicara tentang terstruktur sistematis dan masif, ya kan ya. Ini datanya sudah ada semua bagi kita. Nah, inilah kerja dari bidang advokasi dan hukum di TKN. Demikian tadi cuplikan pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman melalui TV One. Dugaan-dugaan kecurangan seperti yang telah dikemukakan Habibur Rahman tentunya akan diungkapkan TKN Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi jika kubu 01 dan 03 sudah melayangkan gugatan secara resmi. Sebagai pemenang pemilu, kubu Prabowo Gibran hanya bersikap menunggu. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.